Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi poligon beraturan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Sabrina Salsabila dengan NPM 016, yang kedua yaitu Levia dengan NPM 032, yang ketiga yaitu Aisyah Nuria Fitri dengan NPM 040, yang keempat yaitu Pelta Febriani dengan NPM 058. Selamat menyaksikan. Poligon. Poligon adalah bangun datar tertutup yang sisi-sisinya merupakan ruas garis yang berpotongan di titik ujung. Sedangkan poligon beraturan adalah poligon sama sisi dan sama sudut. Perhatikan gambar berikut. Garis AB sama dengan garis BC sama dengan garis CD sama dengan garis DE dan sama dengan garis EA. Lalu, besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C sama dengan besar sudut D dan sama dengan besar sudut E. Titik pusat poligon beraturan adalah titik pusat bersama milik lingkaran dalam dan lingkaran luarnya. Atau bisa dibilang titik pusat poligon beraturan itu adalah titik tengah suatu poligon. Titik pusatnya yaitu ada di O. Jari-jari poligon beraturan adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusatnya dengan sembarang titik sudut. Pada gambar ini, jari-jari poligonnya adalah garis OA, garis OB. Bisa juga garis OC, garis OD, atau garis OE. Sudut pusat poligon beraturan adalah sudut yang tercakup di antara dua jari-jari yang menuju titik sudut yang beraturan. Pada gambar ini, sudut pusat poligon beraturannya adalah sudut AOB, sudut BOC, sudut COD, sudut DOE, dan sudut EOA. Lalu, apotema poligon beraturan adalah ruas garis dari titik pusat poligon yang tegak lurus dengan salah satu sisinya. Pada gambar ini, apotema poligonnya adalah garis OG dan garis OF. Macam-macam bentuk poligon beraturan. Sebelum itu, kita perlu mengetahui rumus-rumus berikut ini. Yang pertama, jumlah sudut dalam yaitu N dikurang 2 dikali 180 derajat. Selanjutnya, rumus sudut dalam sama dengan N dikurang 2 dikali 180 derajat dibagi N. Kemudian rumus selanjutnya yaitu sudut luar sama dengan 180 derajat dikurang sudut dalam. Dan untuk mengetahui banyaknya diagonal yang terbentuk menggunakan rumus N titik sama dengan N dikali N dikurang 3 dibagi 2. Macam-macam bentuk poligon beraturan. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Memiliki 3 sisi yang sama dengan keterangan jumlah sudut dalam sama dengan 180 derajat. Setiap sudut dalam sama dengan 60 derajat. Tiap sudut luar sama dengan 120 derajat. Terbentuk diagonal O. Yang kedua adalah persegi, memiliki 4 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam sama dengan 360 derajat, tiap sudut dalam 90 derajat, tiap sudut luar sama dengan 90 derajat, ada 2 diagonal yang terbentuk. Selanjutnya adalah pentagon, memiliki 5 sisi yang sama dengan keterangan jumlah sudut dalam sama dengan 540 derajat, setiap sudut dalam sama dengan 108 derajat, tiap sudut luar sama dengan 72 derajat, ada 5 diagonal yang terbentuk. Selanjutnya adalah heksagon, memiliki 6 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam sama dengan 720 derajat, setiap sudut dalam 120 derajat, tiap sudut luar sama dengan 60 derajat, dan yang ada 9 diagonal yang terbentuk. Selanjutnya adalah heptagon, memiliki 7 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam 900 derajat, tiap sudut dalam 128,57 derajat, tiap sudut luar sama dengan 51,428 derajat,
dan ada 14 diagonal yang terbentuk. Selanjutnya adalah oktagon, memiliki 8 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam sama dengan 1080 derajat, sudut luar sama dengan 45 derajat, ada 20 diagonal yang terbentuk. Selanjutnya ada nonagon, memiliki 9 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam sama dengan 1260 derajat, tiap sudut dalam sama dengan 140 derajat, tiap sudut luar sama dengan 40 derajat, ada 27 diagonal yang terbentuk. Lalu ada dekagon, memiliki 10 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam 1440 derajat, setiap sudut luar sama dengan 36 derajat, setiap sudut dalam 144 derajat, ada 35 diagonal yang terbentuk. Lalu ada hendekagon, memiliki 11 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam sama dengan 1620 derajat, tiap sudut dalam sama dengan 147,27 derajat, tiap sudut luar sama dengan 32,72 derajat, ada 44 diagonal yang terbentuk. Yang terakhir ada dodekagon, memiliki 12 sisi yang sama dengan jumlah sudut dalam sama dengan 1800 derajat, setiap sudut dalam sama dengan 150 derajat, tiap sudut luar sama dengan 30 derajat, ada 54 diagonal yang terbentuk. Teorema poligon beraturan. Teorema yang pertama adalah garis bagi sudut setiap sudut suatu poligon beraturan bertemu di titik yang sama. Ini disebut pusat poligon beraturan. Pada gambar, garis bagi sudut suatu poligon beraturan bertemu di titik O. O disebut pusat poligon beraturan. Pada gambar, O adalah pusat setiap poligon beraturan. Ruas pada garis bagi sudut dari pusat ke titik sudut disebut jari-jari. Misalnya, OA, OB, OC, OD, dan OE adalah 5 jari-jari segi 5 beraturan ABCDE. Untuk teorema yang kedua adalah jari-jari poligon beraturan membagi poligon tersebut menjadi sama kaki kongruen. Semua jari-jarinya sama. Pada gambar, jari-jari OA, OB, OC, OD, dan OE membagi segitiga beraturan menjadi 5 segitiga sama kaki dengan OA, OB, OC, OD, OE adalah sama. Teorema 3. Apotema suatu poligon beraturan semuanya sama. Mereka membagi dua sisi-sisi poligon beraturan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa apotema yaitu jarak dari pusat poligon ke salah satu sisinya. Ketika apotema tersebut membagi dua sisi poligon beraturan, ini berarti bahwa apotema tersebut memotong setiap sisi poligon menjadi dua segmen yang memiliki panjang yang sama. Dengan kata lain, setiap apotema membagi segitiga menjadi dua segitiga yang kongruen. Kita lihat pada gambar bahwa garis OF ini membagi sudut AOB. Ini berarti bahwa apotema tersebut memotong setiap sisi poligon menjadi dua segmen yang memiliki panjang yang sama atau membagi segitiga menjadi dua segitiga yang kongruen. Hubungan segmen-segmen dalam poligon beraturan bersisi. Dalam heksagon beraturan, bujur sangkar, dan segitiga sama sisi akan terbentuk segitiga siku-siku khusus ketika dibuat apotema R dan jari-jari R besar yang berakhir di sisi yang sama. Dapat kita lihat pada gambar heksagon beraturan, menurut pernyataan akan terbentuk segitiga siku-siku khusus ketika dibuat apotema R dan jari-jari R. Pada gambar sudah terbentuk segitiga siku-siku khusus, dan R kecil ini dilambangkan sebagai apotema, dan R besar ini dilambangkan sebagai jari-jari. Pada kasus persegi, kita memperoleh segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Sementara dalam dua kasus heksagon, akan kita peroleh segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Rumus pada gambar menghubungkan panjang sisi-sisi dengan jari-jari poligon-poligon beraturan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas heksagon beraturan, di mana heksagon beraturan ini akan mempunyai sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan di sini sudah ada
sudut 30 derajat dan 60 derajat dengan apotema dilambangkan sebagai R kecil dan jari-jari R besar, dan S ini yaitu panjang sisi. 1/2 S ini merupakan lambang dari bahwa segitiga ini terletak di setengah sisi dari bangun segi 6 yang ada di dalam lingkaran ini dengan rumus S sama dengan jari-jari apotema sama dengan 1/2 R akar 3. Untuk yang bujur sangkar akan memperoleh segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Di sini pada gambar sudah membentuk segitiga siku-siku dan sudut 45 derajat dengan R kecil dilambangkan apotema dan R besar jari-jari dan S panjang sisi. 1/2 S ini juga merupakan lambang dari bahwa segitiga siku-siku ini terletak di setengah sisi dari bangun persegi dalam lingkaran ini. Rumus bujur sangkar, sisi sama dengan jari-jari akar 2 dan apotema sama dengan 1/2 sisi sama dengan 1/2 jari-jari akar 2. Selanjutnya kita akan membahas dari mana rumus ini didapatkan. Rumus apotema atau R kecil dari heksagon beraturan didapatkan dari sin 60 derajat, yang mana sin 60 derajat sama dengan depan per miring atau R kecil per R besar. Sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 sama dengan apotema per jari-jari, R sama dengan 1/2 R akar 3. Selanjutnya, kita juga akan mencari dari mana rumus ini didapatkan atau rumus bujur sangkar. Rumus apotema atau R kecil dari bujur sangkar beraturan didapatkan dari sin 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan depan dibagi miring, sama dengan R kecil per R besar atau apotema per jari-jari. Sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 sama dengan R kecil per R besar, apotema sama dengan 1/2 R akar 2. Baiklah, saya akan menjelaskan teorema 4, yaitu luas poligon beraturan. Luas poligon beraturan adalah setengah hasil kali apotema dan keliling, di mana luasnya ini tertulis A sama dengan setengah dikali P dikali R, di mana A itu luas sama dengan setengah dikali P itu keliling dan R itu apotema. Sehingga dapat disimpulkan luas poligon beraturan adalah setengah dikali P dikali R. Selanjutnya, teorema 5, keliling poligon beraturan. Keliling poligon beraturan jika diketahui banyak sisi dan jari-jari diberikan rumus 2 dikali R dikali N sin 180 derajat per N. Ini artinya P sama dengan 2 dikali jari-jari dikali dengan banyak sisi dikali dengan sin 180 derajat per banyak sisi. Atau rumus keliling poligon kedua yaitu P sama dengan N dikali S, di mana P keliling sama dengan banyak sisi dikali dengan panjang sisi. S itu panjang sisi, sehingga dapat disimpulkan keliling poligon beraturan ini mempunyai dua rumus tergantung apa yang diketahui di dalam soal. Luas poligon beraturan. Luas poligon sama dengan setengah dari hasil kali garis keliling dengan panjang apotema. Seperti ditunjukkan pada gambar, dengan menggambar jari-jari, kita bisa membagi poligon beraturan bersisi N. Dan garis keliling P sama dengan N dikali S menjadi N segitiga, di mana diketahui kalau jari-jari itu adalah sebuah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan sembarang titik sudut. Nah, dengan menggambar jari-jari, kita bisa membagi poligon beraturan bersisi N atau menjadi berapa jumlah banyak sisi, dan garis keliling P sama dengan N dikali S, yaitu banyak sisi dikali dengan panjang sisi, menjadi sebuah segitiga dalam luas poligon beraturan, yang masing-masing luas segitiganya itu setengah dikali R dikali S, di mana R ini itu apotema atau tinggi segitiga pada gambar ini, sehingga luas masing-masing segitiga ini yaitu setengah dikali R tinggi segitiga dan S panjang sisi.
Dengan demikian, luas poligon beraturan adalah N sama dengan banyak sisi dikali dengan setengah dikali R dikali S, di mana R itu apotema dan S itu panjang sisi, sehingga bisa dikalikan menjadi setengah dikali N dikali S dikali R, di mana tadi diketahui kalau N kali S itu adalah rumus keliling. Sehingga di sini dapat kita simpulkan kalau N kali S ini bisa kita substitusikan menjadi P atau keliling, sehingga di sini kita dapat mensubstitusikannya, sehingga disimpulkanlah luas poligon beraturan adalah setengah dikali P dikali R. Setengah dikali keliling dan dikali dengan apotema. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema 14.10 yaitu wilayah poligon beraturan. Garis besar bukti. Buktikan luas poligon beraturan yaitu setengah dikali P dikali R, di mana P itu keliling dan R itu adalah apotema. Pertama-tama gambarkan jari-jari poligon, yaitu contohnya sini ada OE, OC, di mana jari-jari itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan sembarang titik sudut. Yang kedua, tentukan jumlah semua segitiga yang terbentuk. Di sini adalah gambar heksagon sehingga akan terbentuk 6 segitiga. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga AOB ditambah luas segitiga BOC ditambah titik-titik-titik, tergantung dengan berapa jumlah sisi pada poligon beraturan. Di mana di sini luas segitiga AOB sama dengan setengah dikali R, tinggi segitiga, dan S sebagai sisi, ditambah dengan setengah dikali R dikali S, ditambah dengan titik-titik-titik, tergantung berapa jumlah banyak sisi pada poligon beraturan yang diketahui. Sehingga di sini kita dapat mensubstitusikan nilai S pada masing-masing luas segitiga menjadi setengah dikali R dikali S, setengah dikali tinggi segitiga dikali dengan banyak sisi. Sehingga dapat disubstitusikan lagi menjadi setengah dikali R itu tinggi segitiga atau apotema dikali dengan sisi dari jumlah sisi dari poligon beraturan yang diketahui. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa luas poligon beraturan itu yaitu setengah dikali R dikali S dikali dengan N, jumlah banyak sisi pada poligon beraturan yang diketahui pada permasalahan yang akan diselesaikan oleh teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman rasio segmen-segmen dan luas poligon beraturan. Prinsip 1, poligon beraturan yang mempunyai jumlah sisi yang sama adalah serupa. Maksudnya di sini rasio itu artinya perbandingan. Jika terdapat dua buah bangun poligon yang mempunyai jumlah sisi yang sama, artinya dua buah bangun poligon tersebut serupa. Prinsip 2, segmen-segmen yang bersesuaian pada poligon beraturan yang mempunyai jumlah sisi yang sama adalah sebanding, di mana segmen-segmen di sini mencakup sisi garis keliling, jari-jari atau keliling lingkaran luar atau lingkaran dalam dan sebagainya. Contoh, di sini terdapat persegi ABCD dan persegi PQRS, di mana panjang sisi pada persegi ABCD itu 2 cm dan persegi pada PQRS ini 1 cm, sehingga sisi AB berbanding dengan sisi PQ yaitu 2 cm dibanding dengan 1 cm, sehingga perbandingan sisi AB dan PQ yaitu 2 banding 1. Selanjutnya, keliling persegi ABCD dan keliling persegi PQRS, di mana keliling persegi ABCD yaitu 2 cm dikali dengan 4, yaitu banyak sisi dari bangun atau persegi ini, sehingga keliling ABCD sama dengan 8 cm, dan keliling PQRS yaitu 1 cm dikali dengan 4 sisi pada persegi, yaitu 4 cm. Sehingga perbandingan antara persegi ABCD dan PQRS adalah 8 cm dengan 4 cm. Dengan kata lain, perbandingannya yaitu 2 banding 1. Nah, di sini sudah terbuktikan kalau perbandingannya itu sama, yaitu sama-sama 2 banding. Prinsip 3. Luas poligon-poligon beraturan yang mempunyai jumlah sisi yang sama memiliki perbandingan satu sama lain sebesar perbandingan antara kuadrat-kuadrat dari panjang segmen yang bersesuaian pada masing-masing poligon. Contoh, luas persegi ABCD dan luas persegi PQRS. Ini bangun datarnya sama dengan gambar yang di sebelumnya tadi ya teman-teman. Di sini luas ABCD sama dengan sisi kali sisi, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4 cm
kuadrat dan 1 cm dikali dengan 1 cm yaitu 1 cm kuadrat. Sehingga perbandingan luas persegi ABCD dan luas persegi PQRS yaitu 4:1. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau perbandingan sisi AB dan sisi PQ itu adalah 2:1. Kuadrat dari 2 itu 4 dan kuadrat dari 1 itu adalah 1. Sehingga terbuktilah kalau prinsip 3 itu benar, yaitu luas poligon beraturan yang mempunyai jumlah sisi yang sama memiliki perbandingan satu sama lain sebesar perbandingan antara kuadrat-kuadrat dari panjang segmen yang bersesuaian pada masing-masing poligon. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan luas persegi berikut jika diketahui masing-masing sisinya berukuran 16 cm dan panjang apotemanya 8 cm. Diketahui panjang sisi dilambangkan dengan S adalah 16 cm. Panjang apotema yang dilambangkan dengan R adalah 8 cm. Lalu, banyak sisi karena di sini bangun datar yang digunakan adalah persegi, maka banyak sisinya yang dilambangkan dengan N adalah 4. Pada soal ditanya, berapakah luas persegi? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus A sama dengan setengah kali P kali R, di mana R ini adalah apotema dan P ini adalah keliling. Dengan rumus keliling sama dengan N kali S. Didapat, rumus luasnya adalah A sama dengan setengah kali N kali S kali R. Atau A sama dengan setengah dikali banyak sisi dikali panjang sisi dikali apotema. Lalu, substitusikan nilai yang sudah diketahui ini ke dalam rumus. Didapat A sama dengan setengah dikali 4 dikali 16 dikali 8 sama dengan setengah dikali 512 sama dengan 256 cm kuadrat. Contoh yang kedua, berikut ini yang merupakan bentuk poligon beraturan kecuali. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui bahwa syarat poligon beraturan itu adalah harus sama sisi dan sama sudut. Nah, dari keempat gambar ini, yang bukan merupakan bentuk poligon beraturan adalah gambar D. Hal itu dikarenakan pada gambar D ini, walaupun sudutnya sama-sama 90 derajat, tetapi panjang sisinya tidak sama. Sedangkan syarat poligon beraturan itu besar sudut harus sama dan panjang sisi juga harus sama. Berarti gambar D tidak memenuhi syarat poligon beraturan. Cara menggambar poligon beraturan dengan baik dan benar. Yang pertama, carilah jumlah sisi pada poligon yang ingin kita gambar. Misal, segi 8 mempunyai 8 sisi, segi 6 mempunyai 6 sisi, dan seterusnya. Yang kedua, tarik garis melalui pusat lingkaran sehingga membaginya menjadi 2, atau bisa dibilang, gambarlah diagonal pada lingkaran. Langkah ketiga, bagi derajat dalam sebuah lingkaran dengan jumlah sisi yang kita perlukan. Yang keempat, gambar garis lain yang merupakan jumlah derajat yang ditemukan pada langkah 2 dari garis yang ditarik pada langkah sebelumnya. Yang kelima, gunakan garis baru ini untuk mengulangi langkah 4 dan lanjutkan sampai kita menggambar garis di sekeliling bagian dalam lingkaran. Langkah terakhir, hubungkan semua tepi garis yang digambar, lalu hapus lingkaran aslinya dengan hati-hati. Langsung saja ke contoh cara menggambar poligon beraturan dengan baik dan benar. Pada contoh diminta, gambarlah oktagon beraturan menggunakan metode yang diuraikan sebelumnya. Diketahui, jumlah sisi pada oktagon adalah 8. Langkah selanjutnya, kita harus menggambar lingkaran, lalu gambar garis di tengah-tengahnya atau gambar diagonalnya. Selanjutnya, bagi sudut pada lingkaran yaitu 360 derajat dengan jumlah sisi poligon yang akan dibuat.
Karena yang akan kita gambar adalah oktagon, maka kita membagi 360 derajat dengan 8. Didapat 45 derajat itu adalah sudut luar. Kemudian, gambar garis baru yang masing-masing berjarak 45 derajat dari garis sebelumnya. Tadi misal di sini sudah kita dapat 45 derajat. Maka kita harus menggambar garis lain yang jaraknya itu sama dengan sudut sebelumnya, yaitu 45 derajat. Ini kenapa bisa 45 derajat? Karena sudut yang kita dapat dari pembagian tadi, sudut luarnya tadi adalah 45 derajat. Lalu, gabungkan tepi garisnya menjadi sebagai berikut. Tarik garis dari tepi ke tepi. Kemudian, hapus lingkaran asli dan garis-garis yang memotongnya. Ini seharusnya dihapus. Nah, jika sudah dihapus, maka jadilah sebuah oktagon beraturan yang semua sisinya sama dan sudutnya sama besar. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.